Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rebo yang lalu pengajiannya live dari Masjid Nabawi. Masih ingat Ibu? Ya. Rebo beberapa waktu yang lalu khataman Al-Qur'annya langsung dari Masjidil Haram. Masih ingat? Nah, sekarang langsung dari Majelis Ar-Raudhah. Saya cuma mau ngasih satu cerita, mudah-mudahan manfaat. Judulnya Ketemu Orang Aneh. Saya selama haji dalam waktu 20, hajinya kan 40 hari ya, tapi 20 hari saya gunakan untuk nulis buku. Bukunya judulnya Manusia Langit. Jadi kalau orang di Arafah itu pada wirid dan zikir, saya sibuk ngetik. Ya, zikir saya ngetik. Manusia Langit. Kenapa saya kasih judul Manusia Langit? Karena waktu saya awal datang itu berangkat sholat subuh, jarak kurang lebih 750 meter sampai 1 kilo. Saya lihat manusia jumlahnya segitu banyak. Saya nanya, yang wali yang mana? Yang wali yang mana? Hati saya jawab, semuanya wali, kamu yang belum. Jadi yang kamu lihat itu semuanya wali. Jadi saya sadar kalau saya mikir yang wali yang mana, berarti saya lebih pintar dari yang saya pikir. Ya, saya lebih baik daripada yang saya pikir. Jadi kalau orang masih mikir dirinya lebih baik dari orang lain yang dia pikir, maka dia nggak akan ketemu para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ makanya terbetik niat untuk nulis buku berjudul Manusia Langit. Orang-orang yang di bumi tidak dikenal, tapi di langit terkenal. Ya, salah satu contohnya adalah teman saya sekamar, namanya Haji Hasan sekarang ya, Pak Hasan dari Lamongan. Itu beliau pernah nanya sama saya, kalau ke Madinah itu ada apa? Jadi ibu bisa bayangkan Madinah itu apa, beliau juga belum paham. Dan beliau tuh jujur ngomong, kula niki tiang bodoh, mboten saged napa-napa, mboten ngertos napa-napa, ndak bisa apa-apa, ndak tahu apa-apa. Kok ya iso munggah kaji? Kok bisa berangkat menaikkan ibadah haji? Baca nggak bisa, nulis nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bisa, dengar paham, tapi ngomong susah. Bisanya bahasa Jawa. Terus saya tanya, lah terus jenengan pripun? Bagaimana Anda tiap hari? Jawabannya, saya berangkat cari duit, kalau dapat duit saya kasihkan istri saya, kemudian saya ngomong, yang penting saya dikasih makan. Cocok ya Bu ya? Ini kalau semua suami seperti ini, alangkah bahagianya ibu. Jadi dapat gaji berapapun ya, dikasihkan pada istri, terus ngomong yang penting kamu kasih saya makan. Setelah itu ngapain? Waktunya sholat, waktunya tidur, bangun tidur jam 3 malam sholat, ya, kemudian nanti subuh sholat, duha sholat, wajib sholat, tahajud sholat, makan, kerja, sholat, makan, kerja, sholat, bodoh. Nggak ngerti duit. Jadi uang 100.000 itu baru tahu beberapa waktu sebelum berangkat haji. Oh, ini yang namanya 100.000. Bener ini. Jadi ngitung uang itu tidak bisa. Tapi orang yang satu ini, Masya Allah, hampir 5 waktu ke Masjidil Haram. Iya, 5 waktu ke Masjidil Haram. Tidak paham sudah, pokoknya taunya dia, saya tidak mau jadi orang yang dusta, urip ki engko ya mati kabeh ya. Hidup tuh semua nanti mati. Dan sangu tuh yang penting dadi wong sing
sing apik isoku salat golek duit kayak bojo sing penting mangan. Nah terus kalimatnya indah begini, lah wong awake dhewe iki ngene urung ngerti sing ketompo sing ndi kok. Yang diterima yang mana tidak tahu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain berangkat sholat subuh jam 4, jam setengah 4. Ini Pak Hasan jam setengah 3 sudah mandi kemudian berangkat. Dengan istrinya yang dok-dok, ayo Pak, siapa? Semangat tuh. Kemudian berangkat. Ini contoh kecil manusia lah langit. Tidak kelihatan orang soleh, orang alim, orang pinter. Bodoh betul ngaku dirinya bodoh, tapi lebih pinter daripada orang-orang yang pinter. Yang tahu fadilahnya sholat tahajud, yang enggak tahajud. Yang tahu fadilahnya sholat duha, yang enggak duha. Yang tahu fadilahnya sholat berjamaah, yang enggak jamaah. Yang tahu bahwasanya hidup itu yang penting sholat, cari duit yang halal. Cukupnya cuman untuk makan, gak butuh yang lain. Sementing aku kayak ono mangan, selesai. Manusia seperti ini yang saya cari. Itu bukan manusia aneh yang saya maksud. Itu manusia baik. Nah, saya ketemu manusia aneh di Madinah. Tapi syaratnya saya ceritakan jangan ketawa ya. Nah, kalau lucu ya boleh ketawa. Setelah sholat maghrib saya ngaji seperti biasa, nunggu isya. Nah, adzan isya tidak lama komat, kurang lebih sekitar 15-20 menit komat. Di samping saya ada satu jamaah haji Indonesia. Sholat seperti biasa, sholatnya kan jahar ya, keras. Nah, waktu rokaat ketiga, Allahu Akbar, bangun ke rokaat keempat. Ini bapak yang di samping saya tetap sujud. Jadi saya sholat akhirnya was-was, nanti mati repot ini. Repot karena saya pakai baju petugas ya, petugas TPHD Surakarta itu ada ini bendera merah putih. Kalau sampai ini mati saya harus ngurusi, wah repot ini. Ngurusnya gimana nih? Sholatnya jadi buyar khusuknya. Sampai itu baca Fatihah selesai masih sujud, gak gerak-gerak. Saya udah hampir niat, enaknya digajul saja nih. Kalau ketiduran biar bangun. Jadi sholat saya bisa tuntas khusuk gitu ya. Sujud terus, gak bangun-bangun. Begitu takbir ke rakaat keempat ruku, Allahu Akbar, bangun nih bapak ini, Allahu Akbar. Tapi bangunnya tidak berdiri, bangunnya langsung ruku. Jadi dia gak ada yang namanya i'tidal, itu tidak ada. Sampai selesai sholat, yang di sebelah saya ada orang Pakistan mau negur, kelihatan sama saya bodoh-bodoh, lihat ini anaknya diingatkan ya. Terus saya kasih isyarat biar saya yang ingatkan. Di hati itu saya sudah batin habis sholat, ini kalau nggak saya ingatkan salah, wong saya tahu ilmunya. Kalau saya ingatkan, kalau dia wali ya repot juga. Kalau dia wali repot juga. Ya Allah, niat pokoknya mau melaksanakan nyebar ilmu. Pak mohon maaf, bapak sholatnya tadi nggak ada satu rokaatnya, jadi sholatnya diulangi karena bapak wudhunya batal. Bapak tadi tertidur di rokaat ketiga pas sujud, wudhu dulu nanti sholatnya diulangi. Jawabannya, kula mboten tilem kok. Oh iya, bapak nggak tidur, mboten. Mungkin bapak ketiduran. Ya, mungkin bapak ketiduran. Nanti sholatnya diulangi. Ya, karena bapak ketiduran, sholatnya diulangi. Wudhunya tetap batal karena posisinya bapak sujud. Jawabannya, mboten. Kula mboten ketiduran, melek. Oh, njenje Pak pun sak karepmu batin kula. Saya ingat pesan almarhum ayah saya, kalau kamu lihat orang bengkok, kamu luruskan, gak mau bunderno sisan, biar gelundung. Jadi ya saya bilang sak karepmu, terserah gitu kan. Akhirnya sholat jenazah, banyak jenazah itu kan amwat wal atfal, anak kecil sama yang dewasa. Sholat jenazah, takbir pertama normal, takbir kedua normal, takbir ketiga rukuk bapak ini. Kalau takbir kedua rukuk mungkin ngantuk ya, tapi takbir ketiga
rukuk, buyar lagi nih konsentrasi. Wes iki genah mungkin wali tenan. Mungkin nih wali lagi mau nguji saya dan yang satu soft ini ya. Kira-kira bagaimana? Takbir yang keempat, bangun dari rukuknya, salam ikut salam. Setelah itu saya nggak mau lihat lagi, Pak. Kayak endang minggato gitu ya. Daripada saya pusing nanti silakan pergi Pak, udah bubarmu, saya mau di sini, nggak mau terganggu. Ini yang kedua, yang ketiga. Habis sholat zuhur, duduk, kemudian ngaji. Alhamdulillah saya itu banyak ditemui sama orang-orang yang tidak saya kenal, tapi kenal saya. Kan saya lumayan terkenal. Ya, lumayan terkenal. Terus ngomong begini, Habib Novel ya. Terus saya gaya, kok tahu? Gaya dikit tidak apa-apa Bu ya. Kok tahu? Oh, sering lihat di YouTube, saya mau tahu, taunya dari mana ya? Lihat di YouTube, Bib, saya jamaah Facebook, saya jamaah YouTube dan lain sebagainya. Di situ ada yang petugas haji, ya. Di situ banyak yang mahasiswa, semuanya anak muda, mahasiswa Indonesia yang belajar di Madinah Al-Munawwarah. Nah, karena ketemu mahasiswa-mahasiswa ini, saya itu di Madinah nikmatnya luar biasa. Kenapa nikmat? Mau jalan-jalan kemana, ternyata ada mahasiswa yang beli mobil di Madinah, jadi diantar keliling. Beb mau makan daging onta, oh mau, kalau onta saya nggak mau, dagingnya mau. Makan onta kan bahaya ya, daging onta nggak jadi masalah, diantar makan daging onta. Kemudian diantar ke medan Uhud, tapi yang jarang dikunjungi orang, tempat di gua jatuhnya Nabi Muhammad SAW. Rasul waktu perang Uhud itu kan masuk dalam gua, jatuh terus sembunyi di situ, berlindung. Kemudian udah suasana agak tenang, Rasulullah keluar dari gua dengan luka yang masih parah, dirawat oleh Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, tempatnya ada. Dari situ Rasulullah kemudian naik lagi ke atas gunung, kemudian masuk gua lagi untuk berlindung, tempatnya masih ada. Nah, ini jarang orang ke sana. Saya ke sana, kemudian saya coba mau naik, mundur saya. Kenapa mundur? Kemudian saya batin, ternyata kakek saya pendaki gunung yang hebat. Ini gunungnya batu dan terjal. Ini naiknya lincah nih Nabi Muhammad SAW. Kemudian waktu siang habis sholat zuhur sama itu ketemu mahasiswa lagi. Dari mana? Saya dari Madura, Beb. Oh, dari Madura. Duduk ngobrol, gak lama ada orang tua, bapak-bapak dari Pakistan. Ngomong gak jelas. Saya saya tanya, mudeng gak bahasanya? Gak mudeng, Beb, Pakistan. Nah, orang sana itu kalau ada orang yang nggak kenal lewat, manggilnya sekarang nggak seperti dulu. Kalau dulu Abdullah, sekarang Muhammad. Jadi semua orang dikasih nama Muhammad. Mekah maupun Madinah nggak kenal Muhammad. Jadi Bu nanti kalau nggak kenal orang panggil Fatimah gitu ya. Fatimah atau Khadijah tuh. Jadi dikasih nama yang bagus. Dan yang dikasih nama nggak marah. Oh, nama saya Anton kok dipanggil Muhammad, nggak marah. Jadi semua namanya Muhammad, berbanyak nama Muhammad SAW. Nah, kemudian ada orang lewat di dalam masjid itu kan cari yang Pakistan. Ini kenapa? Takutnya kesian kalau orang tua tersesat gitu ya. Bingung cari hotelnya. Sejak ngomong bahasa Pakistan, ternyata ngomong begini, dia minta didoakan sama kamu. Wah, lumayan ternyata ya. Jadi wajah-wajah perlu diminta doa kelihatannya. Doakan sama kamu. Ini ngetes lagi ini ya, manusia-manusia yang ditugas ngetes ini. Minal ujubin wariyain wal banggain wal takaburin atau model apa gitu. Akhirnya saya angkat tangan, ayo wah, Allahumma gfir lana. Dah cuma satu kalimat, Allahumma gfir lana. Saya mengarahkan ke diri saya sendiri, semoga Allah mengampuni saya dan teman-teman saya, jenengan juga. Udah terus pergi, jalan pergi, tidak ngomong apa. Nah, yang terakhir, ini pesan untuk ibu-ibu. Saya ziarah ke Ma'la khusus untuk menjumpai Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Kalau Jumat Ma'la itu dibuka. Saya niat pengen ketemu Sayyidatuna Khadijah. Kemudian saya naik ke Gua Hira, naik ke atas itu ya. Lumayan sih. Hampir mandek saya, mandek, tapi jalan terus sampai ke atas Gua Hira. Nah, di Gua Hira itu di Mekah, saya cuma niatnya satu. Kalau Nabi SAW naik ke atas, wong laki. Ya wong laki, dan Nabi itu kuatnya luar biasa. Umur sebelum 40 sampai 40 tahun.
Nah, saya baca di riwayat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha itu ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, Rasulullah itu suka dijenguk oleh Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah itu kalau Rasulullah di Hira kan bukan seminggu 2 minggu, bisa sebulan 2 bulan. Kira-kira jenengan kalau punya suami ya, punya suami 0,001% mirip Nabi lah. Kangen atau enggak kangen? Kangen ya. Lah ini suaminya Nabi Muhammad SAW, manusia paling ganteng, paling nyenengkan, terus paling pol gitu ya. Kira-kira ditinggal 2 bulan kangen atau enggak kangen? Kangennya luar biasa. Nah, kalau kangen, Sayyidatuna Khadijah itu nyusul naik ke atas. Saya pengen ngerasakan dulu kira-kira Sayyidah Khadijah naik ke atas seperti apa ya. Sekarang ada jalan setapaknya. Ya, ada jalan setapaknya. Dulu batu-batu, kira-kira seperti apa? Nah, setelah sampai di atas, umur sekitar 55 tahun Sayyidah Khadijah perempuan, itu cuman lihat suaminya sehat enggak, tidak disapa. Jadi Rasulullah lagi khusyuk, tafakur, tidak diganggu, didiamkan. Dia melihat, oh sehat, oh bekalnya cukup. Turun lagi pulang ke rumahnya ke Mekah. Padahal dari rumah Sayyidah Khadijah itu kalau sekarang jadi pelataran di depan Marwah. Kalau kita sofa Marwah, kita keluar dari pintu Marwah yang rata dengan tanah yang tiap hari kita ijak-ijak, itu adalah rumahnya Nabi SAW dengan Sayyidah Khadijah, hidup berumah tangga. Di situ rumahnya. Dari situ berangkat ke Hira itu cukup jauh, Jabal Nur. Kemudian naik ke atas, lihat suaminya lagi apa ya kira-kira. Nah, kalau ibu-ibu misalnya terus marani suaminya lagi husuk marani, kangen gitu ya. Terus kira-kira dilihat atau digoda, Bu? Goda kan? Ngomongnya, tak parani ada-ada ora digagas. Dasar wong lanang orang duwe perasaan, mirip gitu ya, Bu ya? Gitu ibu-ibu? Allah gaya. Jujur lebih baik, Bu. Ya, mintanya diperhatikan. Sayyidah Khadijah enggak minta diperhatikan, tapi justru beliau memperhatikan. Cinta yang sejati gitu, tidak menuntut balas tapi memberi tanpa henti. Begitu ibu-ibu? Mirip? Agak sedikit dilihat dari planet Mars pakai sedotan. Kita ini jauh akhlaknya dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, jauhnya luar biasa. Nah, ini oleh cerita-cerita yang saya dapat. Tapi kalau ceritanya sangat banyak, tidak habis-habis, banyak hal-hal yang membuat saya seneng lah. Jadi saya berangkat itu tidak ada yang saya kenal. Oh, terakhir ya. Ini adzan maghrib terakhir ya. Jadi saya berangkat itu gara-gara pernikahan anaknya sepupu saya. Waktu maulid tempatnya Habib Syekh itu akad nikah, di hati saya ada suara perintah dengan sangat tegas dan keras, kamu wajib berangkat haji tahun ini. Keluar dari situ saya bingung, saya nggak pernah daftar haji dan saya belum punya duit. Akhirnya saya telepon ke biro-biro haji, berapapun saya bayar. Enggak punya duit bisa gaya ya. Piroid tak bayar, mau 200, 300, 400 juta, pokoknya harus berangkat. Yang ada kepastian, jawabannya tidak ada yang bisa pasti, karena yang haji plus yang untuk kuota udah habis, tinggal yang non kuota harus tunggu visa dari Saudi. Kemudian tanya sama Pemkot Solo, mau jadi petugas bisa enggak? Jawabannya sudah habis jatah petugas. Nah, subhanallah. Kemudian Ati itu ngomong lagi, coba kamu tanya wali kotanya langsung. Nah, tanya wali kotanya langsung, saya cek dulu Habib ke Pemkot besok, saya tanyanya malam Senin. Nah, Senin pagi dimintai nama sesuai KTP, hari Selasa ditelepon, alhamdulillah Solo dapat jatah satu lagi petugas haji. Akhirnya berangkat gratis. Ya, gratis. Nah, ketika dikembalikan living cost 1.500 real, berarti saya dapat sangu 1.500 real. Di Mekah saya diundang ceramah sama jamaah haji plus, dikasih hadiah $500. Jadi di sana dikasih gaji lagi. Ya, di Madinah keluar dari masjid ketemu orang dikasih uang 50 real. Kemudian ketemu lagi dikasih 50 real. Kemudian ketemu lagi dikasih. Pokoknya nggak pakai mikir, duitnya datang sendiri karena saya tidak mau mikir. Beda dengan ibu-ibu kakean mumet
Ya, mudah-mudahan barokah manfaat. Al-Fatihah. Allah yaj'al hajjana hajjan mabura wa sa'yana sa'yan mashkura wa tijaratana tijaratan lan tabura wa dhanbana dhanban maghfura wa anna Allah yarzuquna jami'an hajja ila baitil haram wa ziyarah ila nabi sallallahu alaihi wasallam ma'lutuf al-afiyah sehat salamah wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wa anna Allah yaghfir lana wa li walidina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ikhwatina wa ashabina wa ahbabina ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات ولمن كان في السابق حاضرا معنا ولمن أمر هذا المجلس وعبد الله فيه والمتصدقين عليه والقائمين بحقوق سابقا لاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلى درجات في الجنة خصوصا إلى روح بابا نور ثم إلى روح أخينا أحمد بن أبو بكر السقاف الحبشي إن أحمد بن أبو بكر الحبشي ثم إلى روح أخينا واحد مديانة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بركات في الدين والدنيا الآخرة وأن الله يرزقنا جميعا حسن الخاتمة عند الموت ودعمر طويل في طاعته ولطف في على دينه وعلى من وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Makasih banyak, saya mohon maaf. Bagi ibu-ibu, pengajian Rebu sore itu jam 4, mulai Rebu depan jam 4 sampai jam 5 selesai. Jam 4 sampai jam 5 selesai. Jadi ibu-ibu yang mau ikut umum ya. Setengah 4 sampai jam 4, 4/4 tadarus Al-Quran. Jadi setengah jam buat tadarus, 45 menit buat tadarus Al-Quran, 45 menit buat ngaji. Saya akan bahas insyaallah di Rebu sore ini mulai Rebu depan ngaji kitab yang dihadiahkan Habib Salim Asy-Syadzili. Kebetulan saya ketemu di Masjid Nabawi dan di rumah beliau. Kitab tentang hadis insyaallah dibahas mulai Rebu depan. Yang berminat silakan datang gratis. Insyaallah. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.